Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, panjatan, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan karunia yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita diberikan kesempatan untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliaulah kita berada di dalam cahaya Islam, cahaya iman, dan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwati rahimakumullah, pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pada halaman 17. Faqad jaa'a fil hadits syarif. Halaman 17. Baik, langsung saja. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faqad jaa'a fil hadits syarifi an-nahyu 'anid du'a'i 'ala an-nafsi wal waladi wal mali. Rawa Abu Dawud an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu an sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qawlahul karim la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafikum minallahi sa'atan yas'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Ini pembahasan cukup penting ya, khususnya bagi orang tua atau calon orang tua. Disebutkan faqad jaa'a fil hadits syarif. Sungguh telah ada di dalam hadis yang mulia, sungguh telah datang dalam hadis yang mulia, an-nahyu, apa larangan? Satu larangan, 'anid du'ai, untuk berdoa, 'alan nafsi, mendoakan kejelekan pada diri, pada jiwa, baik dirinya sendiri atau dirinya orang lain. Wal waladi, dan juga walad. Wal mali, dan juga harta. Ad-du'a'u ala, ketika ada da'a yada'u kemudian diikuti dengan ala, maka itu maknanya adalah jelek. Jadi mendoakan kejelekan. Nah, ini dilarang ya, dilarang. Rawa Abu Dawud an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu an sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawlahul karim, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa sabda beliau yang mulia. Apa kata Rasulullah? La tad'u ala anfusikum, janganlah kalian mendoakan jelek atas diri-diri kalian. Jadi nggak boleh mendoakan semoga kamu misalkan celaka. Nah, gitu kan, mendoakan jelek. Semoga kamu binasa. Semoga kamu mampus, hancur, dan yang lain-lainnya itu dilarang. Termasuk misalkan kalau orang tua, dasar anak bodoh. Nah, itu termasuk doa. Dasar anak kurang ajar. Dasar anak apalah kata-kata yang jelek, doa yang jelek, yang tidak bagus, itu dilarang. Walaupun dalam keadaan marah sekalipun, maka orang tua tidak boleh berkata-kata kasar sehingga nanti itu dianggap sebagai doa. Nah, makanya kemarin telah kita ceritakan ya bagaimana ibunda dari Imam Sudais itu ketika marah justru mengucapkan hal-hal yang baik, mendoakan hal-hal yang baik. Nah, sehingga karena memang doa orang tua, ucapan orang tua antara dirinya dengan Allah itu tidak ada penghalang sama sekali, sehingga langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
Selanjutnya, wala tad'u ala auladikum. Janganlah kalian mendoakan jelek atas anak-anak kalian. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan, itu tidak boleh ya, dilarang. Kalau di Indonesia ini kan terkenal apa? Maling kundang ya, maling kundang. Sehingga ibunya mengatakan, dasar kamu anak batu. Sehingga akhirnya jadi batu. Terlepas cerita ini benar ataupun tidak, cerita ini ngarang-ngarang ataupun asli, terlepas dari itu, memang doa orang tua itu tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Makanya ada beberapa doa yang Allah langsung istilahnya dikabulkan di dunia ini sebelum di akhirat. Apa? Di antaranya doa orang tua untuk anaknya. Begitu ya. Jadi langsung kontan di dunia ini sebelum nanti di akhirat. Wala tad'u ala khadamikum, dan janganlah kalian juga mendoakan jelek ala khadamikum atas pembantu-pembantu kalian. Jadi kalau misalkan kita diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar pembantu misalnya, dan memperbantukan orang itu boleh ya. Jadi misalkan setiap bulannya dibayar berapa kayak gitu, itu hukumnya boleh-boleh saja. Lah kemudian suatu ketika pembantunya membuat kesalahan gitu kan, kesalahan ringan, dan bahkan itu bisa dikatakan tidak sengaja kayak gitu. Kemudian kita marah ya, lalu akhirnya mendoakan kejelekan. Nah itu tidak boleh, dilarang tetap. Wala tad'u ala amwalikum, dan janganlah kalian mendoakan kejelekan atas harta-harta kalian. Jadi kalau misalkan kita punya harta, suatu ketika hartanya, barang yang kita miliki kok nggak berfungsi misalnya, entah apanya yang rusak, tiba-tiba kita mendoakan yang jelek. Kan begitu? Uang kita, harta kita, kendaraan kita, dan yang lain-lainnya, tetap kita tidak boleh mendoakan jelek pada itu semuanya. Kenapa kok begitu? Kok dilarang mendoakan jelek pada diri, anak, pembantu, harta, kayak gitu kan? La tuwafiku minallahi sa'atan yas'alu fiha ata'an. Janganlah kemudian mereka itu bertepatan dari Allah Subhanahu wa taala satu waktu di mana dia meminta di waktu tersebut terhadap ata'an, minta kepada Allah untuk diberikan sesuatu, faistajibu lakum, maka kemudian Allah akan mengabulkan pada kalian. Jadi takutnya ketika kita mendoakan yang jelek, misalkan kepada anak tadi, ya kan, tiba-tiba waktu itu adalah waktu ijabah. Ya, kita tahu ya waktu yang ijabah itu kan memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebagian yang Allah terangkan, Allah jelaskan, di antaranya seperti hari Jumat. Kemudian di antaranya adalah sepertiga akhir daripada tiap malam. Nah, tapi kan takutnya ketika kita mengatakan hal yang jelek, mendoakan doa yang jelek, tiba-tiba bertepatan dengan waktu istijabah. Nah, kemudian dikabulkan sehingga apa yang kita ucapkan langsung akan menjadi kenyataan. Nah, makanya harus hati-hati terhadap doa ini. Wa 'alaiha an turabbiyahum 'ala zuhdi. Selanjutnya, wa 'alaiha, dan wajib bagi seorang istri an turabbiyahum, untuk mendidik anak-anak mereka. Ya, ayahnya juga wajib sebenarnya, cuman ibu itu kan sebenarnya lebih intens ya, lebih intens. Lebih dekat kepada anak, lebih banyak waktu bersama anaknya. Walaupun ayah juga ya tetap berkewajiban untuk mendidiknya. Mendidik atas apa? Ala zuhdi. Mendidik ala zuhdi, untuk berlaku zuhud. Zuhud itu menggunakan dunia seperlunya saja. Menggunakan dunia seperlunya. Tidak kemudian sejak kecil anaknya sudah diajarkan mewah-mewahan. Kan begitu. Tidak kemudian diajarkan bagaimana. Ya tentunya ini ketika anak tersebut sudah paham ya. Ya kalau anak kecil yang belum tamyiz ya memang harus sering dikasih makan kayak gitu. Jangan kemudian diajari zuhud, diajari puasa, nggak dikasih makan seharian. Anaknya yang masih umur 1 tahun 2 tahun. Enggak, ini anak yang sudah mengerti.
mengerti omongan orang, paham apa yang dia lakukan dan yang lainnya. Sudah tamyiz lah intinya. Lebih-lebih ketika sudah balik. Nah, anak-anak kecil semacam mereka itu dari sejak dini itu jangan kemudian diajarkan mewah-mewahan. Apapun yang diinginkan dia kasihkan. Kan begitu. Dituruti apapun saja. Karena misalkan kebetulan kaya atau tidak kaya cuman dia ngutang dan yang lainnya. Pokoknya sejak kecil sudah diajari mewah. Kalau makannya nggak pakai ini nggak mau. Ya kan? Akhirnya anak tersebut menjadi manja. Makanya harus zuhud ya. Zuhud itu bukan kemudian berpakaian compang-camping, kan begitu. Makannya itu tidak berupa nasi misalnya, makan makan sayur apa misalkan kayak gitu saja, enggak begitu. Zuhud itu adalah menggunakan seperlunya. Kalau memang dibutuhkan ya sudah, dia ambil yang dia butuhkan itu. Nah, bukan kemudian zuhud itu dilarang punya mobil. Bukan begitu. Jadi digunakan mobil itu di dalam kebaikan, di dalam dakwah dan yang lainnya, dalam kepentingan-kepentingan agama. Jadi zuhud itu tidak kemudian dia hidup dengan terlantar di kolong jembatan, pakaiannya compang-camping, nggak dicuci berhari-hari gitu kan, nggak usah mandi, bukan seperti itu. Jadi dia menggunakan seperlunya saja. Jadi anak itu diajarkan sejak dini itu bagaimana juga peduli sama orang lain. Kalau melihat misalkan ada pengemis itu diajari. Kalau misalkan diajak ke masjid itu nanti diajari untuk bagaimana infak, bagaimana sedekah. Ya walaupun 1.000 2.000. Nah, ala kulli hal begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wattaqasyufi, dan juga selain zuhud menggunakan dunia sesuai pada porsinya itu tadi, wattaqasyufi, dan mengajarkan mereka, mendidik mereka untuk hidup sederhana. Jadi jangan dari sejak kecil itu sudah dituruti apapun yang diinginkannya. Tidak, dia diajari dengan bagaimana zuhud, bagaimana menggunakan dunia ini apa sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Buat tajammuli. Nah, yang tidak kalah penting, diajarkan juga seorang anak itu wat tajammuli untuk apa? Bersikap indah, bersikap baik. Baik sikap dalam tingkah laku polanya, ataupun misalkan dari segi bajunya, penampilan, pakaian yang dia gunakan. Jadi anak kecil sejak kecil itu memang diajari bagaimana rapi, bagaimana dia diajari mandi, rambutnya disisir. Jangan kemudian dibiarkan acak-acakan. Orang tuanya kemudian mengatakan, oh masih kecil biarkan wes, gak usah mandi gak apa-apa, rambutnya acak-acakan gak apa-apa, bajunya ya kayak gitu ya biarkan saja. Nah ini kan orang tua gak benar. Jadi sejak kecil sudah diajari tajammul, bagaimana berhias diri dan yang lainnya. Cuman jangan sampai berlebihan. Anak kecil kok, ya kan, anak kecil, misalkan anaknya ini wanita, perempuan. Terus diajari dia menggunakan make up, ada lipstiknya, ada kemudian menor-menornya, kemudian wah macam-macam kayak gitu kan. Itu berlebihan. Jadi sesuai dengan porsinya lah, sesuai dengan porsi. Jangan kemudian menunjukkan hal itu akan berlebih-lebihan dan yang lain-lainnya. Enggak, jadi sesuai. Kemudian watuthaqifahum. Ini juga watuthaqifahum, dan mengajarkan thaqafah kepada mereka. Thaqafah itu keilmuan ya. Jadi anak itu diajari. Nah, kepada calon-calon emak-emak ini kan nanti akan punya anak juga pada akhirnya nanti akan bersuami. Nah, itu nanti diajari bagaimana pertama doa dulu ya. Doa makan, kemudian doa masuk kamar mandi, doa tidur, doa bangun tidur, dan yang lain-lainnya itu diajari. Sejak kecil tuh sudah diajari. Kemudian nanti kalau sudah mulai lebih paham lagi diajaran fikihnya, diajari kemudian apa? Apapun yang kemudian menunjukkan keilmuan. Bagaimana menghormati yang lebih tua, bagaimana menyayangi yang lebih kecil, diajari
bagaimana menghormat kepada ayahnya, misalkan diajari untuk salim, istilahnya salim ya, bersalaman ke orang tua dengan mencium tangannya. Kemudian nanti diajari juga bagaimana memperlakukan adiknya yang masih kecil. Jangan kemudian adiknya dipukul-pukul, kemudian akhirnya orang tuanya membiarkan saja. Atau malah mengadu gitu kan, diadu sekalian. Enggak, jadi diajari. Diajari bagaimana thaqafahnya terkait fikih, adab, dan yang lainnya. Nah, ini bisa ketika orang tuanya memang punya ilmu. Makanya kita harus pintar-pintar nyari istri bagi yang laki-laki atau nyari suami bagi yang perempuan. Jangan hanya bermodalkan, oh ini ganteng, oh ini cantik, oh ini kaya, oh ini anaknya anaknya misalkan pejabat. Oh tidak. Makanya harus dicari dia itu punya ilmu enggak? Dia punya adab atau tidak? Kalau enggak ya yang lain aja gitu kan. Wong masih banyak yang kemudian perempuan yang cantik kemudian akhlaknya bagus, perempuan yang cantik kemudian baca Qur'annya juga bagus, ilmunya banyak. Sama juga, di sana masih banyak laki-laki yang ganteng, ilmunya luar biasa. Laki-laki yang tampan, eh, baca Qur'annya, hafiz dan yang lainnya masih banyak. Jadi seperti itu. Nah, karena ketika sudah mempunyai ilmu orang tuanya ini, dia itu akan mengajari anaknya sudah barang tentu dengan sangat meyakinkan. Gitu ya, dengan sangat meyakinkan apa yang disampaikannya itu benar-benar meyakinkan karena dulunya dia sudah belajar. Misalkan juga sudah mondok gitu kan. Nah, jadi masa mudanya itu sudah dia habiskan di dalam mencari ilmu sehingga nanti anak-anaknya diajari, dikasih tahu. Nah, wa tu'allimuhumul imana dan mengajarkan mereka keimanan bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah satu, kemudian Rasulnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dilahirkan di sini, kemudian istrinya siapa saja, anaknya siapa saja, itu termasuk keimanan. Jadi diajari itu semua. Bagaimana surga, bagaimana neraka, itu diajari. Jangan sejak kecil, ya kan? Jangan sejak kecil anak-anaknya itu sudah diajari apa? Diajari nari lah, ya kan? Ada anak kecil itu sudah diajari nari sama orang tuanya, diajari main TikTok, kayak gitu kan? Nah itu udah nggak benar, orang tua nggak benar ini sudah. Dan itu kita kita melihat kayak gitu kan. Ada anak kecil yang sudah sangat pandai sekali menari tari-tarian TikTok kayak gitu. Kemudian diajari bagaimana mencintai atau apa istilahnya, ngefans sama K-pop lah kayak gitu. Ngefans sama artis lah. Jadi anak kecil seperti itu diajari oleh orang tuanya. Nah ini orang tua yang nggak benar, orang tua yang salah. Seharusnya tadi itu diajarkan keimanan, zuhud, kemudian hidup sederhana, berhias diri dengan yang tidak berlebihan, diajari thaqafah, keilmuan. Karena anak kecil itulah, seorang anak itulah yang nanti akan meneruskan perjuangan orang tua. Nah, wat taharata dan juga mengajarkan bersuci. Sebagaimana tadi telah sampaikan. Mulai dari berwuduknya, mulai dari cara buang air kecil ataupun air besar, itu semua diajari. Wal akhlaqal fadilah dan juga akhlak yang mulia. Adab yang baik kepada orang lain itu juga diajarkan. Tuhabbibu ilaihim al khair, ya, membuat mereka senang pada kebaikan. Membuat mereka senang, cinta pada kebaikan. Jadi anak kecil itu sejak kecil itu sudah dibiasakan untuk mencintai apa? Membaca Quran misalnya. Suka kalau misalkan membantu orang lain. Suka misalkan infak, sedekah. Jadi kecil sudah dibiasakan kayak gitu. Kemudian misalkan juga hal-hal yang lain ya. Jadi dia pokoknya kebaikan-kebaikan orang tuanya sudah membiasakan agar dia suka pada kebaikan itu. Wa
wa tubaghidu ilaihim asyarra, dan apa? Membuat mereka tidak suka pada kejelekan. Ya kan? Membuat mereka tidak suka pada kejelekan. Bagaimana anak kecil itu, khususnya yang sudah paham ya, sudah tamyiz, bagaimana ketika menghadapi seorang teman wanita. Itu diajari, jangan begini nak, nggak boleh seperti ini nak, kamu laki-laki dan dia perempuan, batasannya sampai di sini nak. Jadi diajari. Kemudian nanti kalau menemukan barang di jalan nak, seperti ini sikapnya nak, jangan diambil, itu punya orang. Terus kemudian pokoknya diajarkan hal yang baik dan dibuat mereka tidak suka pada dibuat mereka itu benci pada kejelekan, tidak suka pada kejelekan. Apapun bentuk kejelekan itu, maka orang tua harus menanamkan kepada pribadi seorang anak ini untuk tidak suka pada kejelekan itu. Tentunya jangan kemudian kita mendoktrin saja, harus kita kasih alasan. Kalau misalkan anak kecil ya, kalau kalau kamu membutuhkan barang dan kamu nggak punya, orang tuamu juga tidak mampu membelikan, temanmu punya, maka kamu jangan mengambilnya. Nah, biasanya anak bilang, kenapa? Nah, orang tua yang tidak bisa menjawab hanya mendoktrin, ya pokoknya nggak boleh. Jadi orang tua itu harus memberi alasan yang jelas dan bisa difahami oleh anak. Misalkan, coba begini nak, barang kamu ini, misalkan tunjukkan apa, misalkan barang kesayangannya lah. Barang kamu ini diinginkan oleh teman kamu. Temanmu itu nggak punya boneka ini misalnya, nggak punya boneka ini. Dia minta sama orang tuanya nggak dikasih. Dia minta sama pamannya nggak dikasih. Dia juga nggak punya uang untuk beli barang ini. Suatu ketika barangmu ini diambil sama dia. Kamu mau nggak? Nah, terus dia mengatakan mesti, ya nggak mau, ini barangku ini. Ini punya aku, boneka punya aku ini. Lah sama nak. Kalau kamu mengambil barang temanmu, maka perasaan temanmu itu sama dengan perasaanmu sekarang. Jadi orang tua itu selain kemudian melarang sesuatu gitu ya, melarang sesuatu, maka dia harus ngasih alasan yang jelas dan masuk akal. Kenapa? Agar tidak jadi doktrin. Kalau doktrin dia hanya sekedar melakukan tanpa tahu alasan. Nah, itu jelas tidak diinginkan ya, tidak diinginkan. Termasuk juga misalkan jangan melakukan ini, nanti kamu akan masuk neraka misalnya. Lakukan ini saja agar masuk surga. Neraka itu apa? Dijelaskan. Bahkan langsung menggunakan apa yang kiranya anak-anak itu pahami. Gambarkan pada api yang ada, kira-kira gimana? Panas apa enggak? Panas lah, neraka itu lebih dari itu semua. Jadi intinya, ketika orang tua itu memberikan pemahaman kepada seorang anak, maka hendaknya memang disertai dengan alasan-alasan yang masuk akal. Karena mereka sekarang waktunya untuk berpikir memang, anak kecil itu. Apalagi masih baru-baru tamyiznya, mendekati balik seperti itu. Nah, selanjutnya, wa takunu lahum dhillan minar rahmati dhalila. Wa takunu, dan akan ada bagi mereka itu kasih sayang yang akan menyelimuti mereka. Lah ketika hal ini sudah dilakukan, mengajari bagaimana itu zuhud, sederhana, bersikap baik, berpenampilan baik, diajari mereka fikih, diajari keimanan, bersuci, akhlak yang mulia, ya, membiasakan pada amalan yang baik dan juga membuat mereka tidak suka pada amalan yang buruk. Nah, sehingga ketika ini sudah dilakukan, maka kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala akan menyelimuti mereka. Fajazauha 'indallahi idza fa'alat dzalika. Ya kan? Sehingga apa? Jazauha, balasan perempuan ini, termasuk orang tua laki-lakinya yaitu bapaknya jika mengajari ini juga, maka balasan perempuan ini 'indallah, ada di sisi Allah ketika hal itu dilakukan. Hasanun jamil wa thawabuha kabir. Itu pahalanya bagus
dan ganjarannya besar. Jadi tidak sia-sia orang tua itu mengajarkan anak, selain memang itu adalah anaknya sendiri, kan begitu. Itu anaknya sendiri diajari al yang baik dan segala macam, dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk. Nah, dia itu juga akan mendapatkan pahala yang besar. Padahal ini anaknya sendiri, di mana memang seharusnya diajarkan seperti itu. Namun karena Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Allah memberikan pahala yang begitu besar kepada suami itu tadi atau istrinya itu tadi yang mengajarkan kebaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Allah berfirman, "Wattaqu", bertakwalah kalian yauman. Bertakwalah maksudnya di sini adalah takutlah. Wattaqu, takutlah kalian yauman, pada hari turja'una fihi ila Allah, semua kalian itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian masing-masing jiwa itu akan dibalaskan sesuai dengan apa yang mereka lakukan, wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka itu tidak terzalimi. Jadi apapun yang kemudian kita lakukan, baik itu kebaikan atau keburukan, termasuk diantaranya adalah mengajarkan anak, membiasakan anak dalam kebaikan dan menghindarkan anak dari keburukan, itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang akan tertinggal. Shadaqallahul azim jalla wa ala wa taqaddasa wa tabaraka. Baik, kemudian wa min husnil ishratil mar'ati lizauji an la tashkuwa zawjaha aw tadhkura ma tata'allamu minhu. Termasuk min husnil ishra, termasuk pergaulan yang baik oleh seorang wanita kepada suaminya adalah apa? An la tashkuwa zawjaha, hendaknya tidak mengadu kepada suaminya, tidak mengadu dengan pengaduan yang sering. Kalau cuma satu kali misalkan mengadu itu tidak mengapa sebenarnya. Tapi ini tidak mengadu terus orangnya itu. Memang tipikal wanita seperti itu, tipikalnya kayak gitu. Nah ini nggak boleh. Dikit-dikit dia minta ini, dikit-dikit mengeluh ini ya, mengeluh. Kurang inilah, kurang ini, kurang uang belanjaan dan yang lainnya. Pokoknya mengeluh saja bisanya. Au tadhkura ma tata'allamu minhu, atau menyebutkan sesuatu yang menyakiti perasaan sang suami. Nah, jadi menyebutkan sesuatu lalu kemudian suaminya merasa tersakiti gitu kan. Au tata'adza bihi, atau menjadi ya sama artinya tata'adza bihi, tersakiti dengan perbuatan yang disebutkan oleh istri itu, fil majalisi bainan nisa, di majelis-majelis kaum wanita lainnya. Jadi misalkan dia misalkan apa? Si wanita ini punya majelis dengan kawan-kawannya. Dia punya kumpulan ibu-ibu PKK misalnya. Atau punya perkumpulan ini. Apa istilahnya? Arisan-arisan gitu biasanya. Ada arisan-arisan. Nah, terus kemudian dia menyebutkan sesuatu yang seandainya didengar oleh suaminya itu akan menyakitkan perasaan sang suami. Nah, ini tidak boleh. Ini dilarang. Karena seorang istri itu harus terus menjaga martabat suaminya dalam keadaan apapun itu. Baik saat di dalam ataupun saat di luar. Jadi harga dirinya, martabatnya sebagaimana kemarin kita telah jelaskan ya, hendaknya memang harus dijaga. Jangan sampai melukai perasaan sang suami. Nah, au tadhkura ma tata'allamu minhu aw tata'adza bihi fil majalisi bainan nisa.
Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la ubghidul mar'ata takhruju min baitiha tajurru dailaha, tashku zawjaha." Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sungguh aku benar-benar membenci seorang wanita. Jadi ada seorang wanita yang dibenci oleh Rasulullah. Semoga istri-istri kita tidak termasuk di dalamnya ya. Saudari-saudari kita tidak termasuk di dalamnya. Murid-murid kita yang wanita tidak masuk dalam yang dibenci oleh Rasulullah. Siapa mereka? Adalah wanita yang keluar dari rumahnya. Tajurru dailaha. Dia menggunakan pakaian yang panjang. Pakaian yang panjang yang sampai melilit ke bawah mata kaki. Tapi bukan karena itunya. Ya, bukan karena pakaiannya yang panjang, justru pakaian panjang yang lebar yaitu justru syariat. Cuman ini yang paling masalah setelahnya ini. Tashku zaujaha, dia mengeluhkan kondisi suaminya. Ya. Mengeluh pada siapa? Bisa mengeluh pada orang tuanya. Ya kan? Mengeluh sama orang tuanya. Atau mengeluh pada mertuanya. Mengeluh sama temennya. Ya kan? Atau malah mengeluh pada kekasih gelapnya. Itu jelas sangat-sangat dilarang ya. Kondisi suaminya mungkin yang agak ekonominya agak seret mungkin ya. Hidupnya hidup sederhana, dia mengeluh. Nah, orang macam begini adalah orang yang sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tabarani bi dha'fin. Wa mimma yusa'idu ala husnil 'ishrah. Dan termasuk hal-hal yang membantu atau menguatkan untuk berlaku baik pada suami adalah anla adalah antuti'ahu fi kulli ma ya'muruhu bihi. Hendaknya istri itu taat kepada suaminya di dalam perkara apapun yang diperintah oleh suaminya. Jadi kalau misalkan suaminya memerintah misalkan masak, maka masak itu menjadi satu kewajiban. Karena perintah suami itu hukumnya wajib selama tidak bertentangan dengan syariat. Masak itu kan nggak bertentangan dengan syariat. Ketika suaminya menyuruh, ya misalkan, oh kamu harus nyuci, maka ya harus nyuci gitu kan. Karena itu perintah suaminya. Kalau misalkan nyuruh ngepel, ya sudah ngepel saja. Jadi dia wanita memang seharusnya taat pada suaminya dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Malam yakun maksiatan lillah, selama perintahnya itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau maksiat pada Allah, maka dia tidak boleh untuk taat apapun dan siapapun yang memerintah. Tidak boleh taat. Baik. Gitu ya. Nah, illa ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Karena kaedahnya la ta'ata li makhlukin. Tidak ada taat kepada makhluk fi maksiatil khaliq, di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamat ta'atu minal ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dilakukan ketika berupa kebaikan. Jadi kalau misalkan kemaksiatan kita nggak boleh taat. Justru kita harus menentang. Bahkan misalkan atasan kita yang menyuruhnya. Kalau istri misalkan suaminya yang menyuruh kemaksiatan, maka dia harus menentang. Wa minat ta'ati, dan termasuk ketaatan hendaknya dia tidak menentang pemikiran sang suami. Jadi kalau misalkan suami mempunyai satu pemikiran, maka istrinya tidak boleh menentang. Walaupun ta'kidu anna as-shawaba fi janibiha, walaupun sang istri berkeyakinan anna as-shawaba fi janibiha, bahwa yang benar
berada dalam sisinya. Artinya bahwa yang benar itu adalah istrinya. Sang suami itu adalah pemikirannya tidak bagus, tidak baik. Tapi tidak menentang pada syariat. Kayak gitu. Nah, ma lam yakun fil amri mahdhurun syar'iyyun, selama di dalam perkara yang difikirkan oleh sang suami itu tidak ada unsur keharaman. Kalau tidak ada unsur keharaman, maka itu tetap diterima oleh istri. Ini mungkin bisa di-mute ya. Ada suara-suara motor ramai sekali. Nah, wa taslimuha li ra'yihi fil umuril adiyati ghairil athami khairun wa afdalu. Pasrahnya istri pada suaminya, pada pemikiran suami di dalam urusan-urusan keseharian, urusan biasa gitu kan, dan tidak ada unsur maksiat, tidak ada unsur keharaman, itu khairun wa afdalu, lebih utama dan lebih baik. Jadi selama itu tidak menentang Allah dan Rasulnya, enggak apa-apa. Misalkan suami inginnya meletakkan lemari di sekitar sini, di sebelah kanan. Istri maunya di sebelah kiri, gitu kan? Maka yang harus diikuti yang mana? Ya, yang sebelah kanan. Begitu. Karena ini yang kemudian yang diinginkan oleh sang suami. Walaupun kalau sekiranya kedua-duanya ini bermusyawarah, mana kira-kira yang lebih baik, kanan atau kiri, nah dimusyawarahkan, maka tentu itu lebih baik ya, daripada dia kemudian semaunya sendiri, semaunya apa yang diinginkan oleh sang suami. Nah, jadi musyawarahkan saja, wasyawirhum fil amr. Jadi dalam urusan itu hendaknya memang dimusyawarahkan, biar sama-sama enak. Baik. Wa katsiran ma yansha'u minal musyaddati fir ra'yi wa munaza'atun wa masyakilu wa turabun fil hayatil ailiyah qad tufdi ila halli 'uqdatin nikah wal iyadu billah. Nah, kebanyakan sesuatu yang terjadi di antara keluarga disebabkan hal sepele ini, kan begitu. Kemudian terjadinya nanti permusuhan karena tidak ini, suaminya ingin ini, istrinya tidak ingin. Istrinya ingin ini, suaminya nggak ingin juga. Akhirnya apa? Terjadilah perpecahan, ya, perbedaan pendapat yang menguat sampai kemudian terjadilah perceraian antara keduanya. Jelas ini tidak diinginkan dan tidak disarankan seperti itu. Makanya kuncinya apa? Beliau mengatakan di sini termasuk hal yang membantu untuk kemudian terjadi pergaulan yang baik antara istri kepada suaminya adalah si istri taat kepada suaminya di dalam hal-hal yang bukan kemaksiatan. Jadi selama itu bukan satu maksiat, suatu dosa, ya diikuti saja gitu kan. Cuman lebih baiknya memang dimusyawarahkan saja antara suami dengan istri agar tidak kemudian salah paham antara keduanya. Bisa jadi keinginan suami itu baik, tapi ditafsiri atau difahami jelek oleh istri, atau sebaliknya keinginan istri itu baik, namun suami memandang ini jelek, ini nggak bagus kayak gitu. Nah, makanya untuk menghilangkan hal ini memang harus ada musyawarah antara suami dan istri. Baik, alhamdulillah, insya Allah pembahasan kita sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ustadz Mujiman Afifah. Monggo Ustadz. Oke, Ustaz, terima kasih penyampaian materinya. Selanjutnya mungkin dari para santri kan ada yang ditanyakan, monggo langsung saya akan langsung karena jaraknya jauh dengan tidak harus pakai tulisan. Monggo para santri, kamu ada tanyakan, silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya santri Gari Al-Quran Alibi ingin kasih pertanyaan, yaitu
Kan tadi dijelasin ya bahwasanya keharusan istri itu taat kepada suaminya. Tapi selagi si suami itu enggak nggak nyuruh ke yang kemaksiatan gitulah gitu. Nah di sini saya bertanya gitu, maka bagaimana jika suami itu seakan-akan memindahkan haknya pada istrinya gitu, yaitu dengan cara kayak seakan-akan ya yang kerja itu ya istri, membenarkan rumah itu ya istri, ya seakan-akan iya dia suami, tapi seakan-akan kayak dipasrahkan pada istrinya semua tentang hak suaminya gitu. Nah itu bagaimana bersikapnya, apakah istri itu tetap menjalankan apa yang mau suaminya apa bagaimana gitu, tapi karena kan suami istri kan punya hak-hak masing-masing nih gitu. Jadi bagaimana menyikapi ini jika suami seakan-akan memindahkan haknya pada istrinya itu dengan cara yang kerja istri, yang benerin rumahnya istri gitu itu syukron. Ini belum pengalaman kan ya? Belum pengalaman jadi istri kan ya? Jadi begini Mbak. Ya. Bagaimana kalau ada seorang suaminya ini kayak otoriter gitu kan, tangan besi gitu. Apapun yang dia inginkan nyuruh saja pada istrinya. Kan begitu. Bagaimana hukum suami ini dan apa yang harus dilakukan oleh sang istri? Nah, sebenarnya kaedahnya sebagaimana tadi disampaikan, memang istri itu harus taat pada suaminya. Itu sudah kaedah baku di dalam Islam. Dia harus taat memang, tidak boleh dia menentang. Selama apa yang kemudian diperintah oleh suaminya itu bukan kemaksiatan, kemungkaran, maka dia memang harus taat. Nah, tapi tatkala perintah itu berubah menjadi kemungkaran, jangan difahami kemungkaran, kemaksiatan, suatu dosa. Suami itu memang nyuruh maksiat sejak awal. Itu jelas sekali. Misalkan suami menyuruh istrinya untuk mencuri. Ya jelas, itu sudah jelas dari awal. Kemungkaran dari awal sudah. Nah, difahaminya seperti ini juga. Ketika suami menyuruh istrinya, padahal istrinya sudah nggak mampu. Coba bayangkan dalam sehari gini. Nyuci, bukan baju istrinya aja. Baju istrinya, baju suaminya, baju anaknya. Anaknya 3 lagi. Setelah itu dia nyapu. Bukan nyapu di dalam rumah saja. Dalam rumah, di luar rumah, di dapur. Udah gitu bersih-bersihkan apa dan sebagainya. Udah gitu masih kora-kora. Koranya bukan hanya piring aja. Piring, kemudian apa dan segala macam. Banyak sekali. Lah, kemudian bukan hanya ini saja, istrinya masih disuruh mijet lah. Yang kan begitu, suruh mijetin ini segala macam. Kemudian istrinya masih disuruh bikinkan kopi lah. Pokoknya sangat berat. Nah, padahal istrinya sudah keberatan sekali dan terlihat raut mukanya yang pucat, menunjukkan dia capek, menunjukkan dia benar-benar nggak kuat lah. Di sini perintah akan berubah menjadi kemaksiatan. Perintahnya akan berubah menjadi dosa. Kalau si istrinya, si suaminya, maaf ya, sudah capek begitu, masih diajak ke kasur lagi. Kan begitu? Kira-kira gimana? Nah, perintah semacam ini yang awalnya mungkin harus ditaati, tapi kemudian seiring banyaknya perintah yang disuruh oleh suaminya, sampai benar-benar membuat sang istri ini sudah di luar batas kemampuannya. Nah, ini menjadi dosa sudah ketika suaminya benar-benar memberatkan, benar-benar berat. Nah, beda lagi nanti kalau si istrinya sabar, nggak apa-apa mas, saya berkhidmat kepadanya dengan, oh ini istri yang terbaik ini. Nggak apa-apa mas, sampai perintah apapun saya masih sanggup. Nah, ini istri yang terbaik. Nah, makanya tetap walaupun suami mempunyai hak mutlak untuk memerintah istrinya, karena memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu memang pemimpin atas wanita, atas istri-istrinya.
memang pemimpin kayak gitu kan. Nah, cuman si suami harus tahu batasan. Jangan sampai perintah suami ini memberatkan, membuat si istri ini memang benar-benar kewalahan. Begitu ya. Nah, makanya disarankan dalam masalah ini, apalagi pekerjaan rumahnya cukup banyak gitu kan, untuk adanya apa? Untuk adanya pembantu. Dan itu nggak apa-apa, kita mengambil pembantu, itu nggak apa-apa. Untuk kemudian membantu pekerjaan istri sehari-harinya di rumah. Nanti yang bayarin suaminya. Kayak gitu itu nggak apa-apa, itu boleh. Boleh-boleh saja. Nah, begitu ya. Nah, insya Allah nanti kalau sudah pengalaman menjadi istri akan paham bagaimana nikmatnya berkhidmat kepada suami. Begitu pengakuan beberapa beberapa istri sepertinya. Nah, Ya. Selanjutnya mungkin ada lagi dari para santri yang ingin disampaikan. Intinya selama perintah suami melanggar syariat dan perintah melanggar tidak memenuhi batas kemampuan istri. Monggo, silakan. alhamdulillah karena ini sudah jam 6, insya Allah kita tutup. Sebelum kita tutup, kita akan mengulas sedikit kesimpulan. Jadi pada kesempatan kali ini memang pembahasannya adalah terkait pergaulan ya. Pergaulan antara suami dan istri. Di sini memang banyak menyinggung bagaimana istri memperlakukan baik kepada suami. Ya kan? Sebenarnya bab ini kita di awal sudah ada bagaimana suami memperlakukan baik pada istri. Nah, sekarang istri memperlakukan baik pada suami. Jadi antara dua-duanya ini, antara kedua belah pihak, memang dianjurkan untuk saling berlaku baik. Tidak kemudian seenaknya sendiri. Kalau memang terjadi hal yang terjadi perbedaan, maka kuncinya harus dimusyawarahkan antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus musyawarah bagaimana jalan tengah antara permasalahan yang dihadapi keduanya. Jika memang sudah tidak ada jalan tengah, maka kita bisa mengundang atau datang kepada seorang yang bisa memutuskan perkara ini agar tidak terjadi permasalahan yang semakin rumit ke depannya. Seperti itu. Makanya kedua belah pihak ini memang harus saling mengerti dan harus saling memahami antara apa yang terjadi antara keduanya. Baik, alhamdulillah. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin rahimakumullah, kajian dan marilah kita tutup kajian ini dengan baca dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. 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 Amin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah. Dari saya, apabila saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh.